Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam kami ucapkan kepada teman-teman semua, mahasiswa penerima beasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik teman-teman semua, selamat datang kami ucapkan kepada khususnya Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dr. Iin Suryanisi SSMA. Izin saya memulai acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, iman, Islam, waktu luang serta sehat kita dapat berkumpul secara virtual dalam Zoom meeting pada kesempatan kita malam hari ini. Saya, Mantri, selaku staf di Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, akan memandu acara kita pada malam hari ini. Mengawali agenda kita pada malam hari ini, marilah kita membuka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, marilah kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu adalah sambutan dan arahan dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Iin Suryanisi, SSMA, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Kak Diki. Suara saya cukup dengar jelas nggak nih Kak? Jelas Ibu. Oke. Soalnya tadi ada putus-putus, saya nggak tahu sinyal yang di sini apa yang di Kak Diki nih. Siap. Mohon izin Kak Diki dan teman-teman semua dari DKA, juga teman-teman mahasiswa penerima beasiswa angkatan 2022 yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini dalam rangka silaturahmi kita walaupun media Zoom meeting, kita tetap bisa bersua ya. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak terkendala kameranya bisa dinyalakan kameranya supaya kita berjalannya waktu bisa saling kenal wajah ya, karena interaksi kita akan panjang selama teman-teman menjadi mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik, alhamdulillah sehat walafiat semuanya ya, mudah-mudahan, dan kita doakan sama-sama, baik mungkin saudara-saudari kita, kemudian keluarga kita yang dalam kondisi kurang beruntung, baik itu ada musibah dan kesehatannya terganggu, kita doakan semoga mereka semua sehat, kembali diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa penerima beasiswa angkatan tahun 2020 yang kami banggakan, terima kasih sudah bersama kami hadir ya, lebih kurang 40 orang. Dari jumlah total teman-teman itu harusnya sekitar 78 kalau tidak salah, nanti mungkin Mas Dian bisa kita share ya table list namanya gitu ya. Artinya masih ada sekian puluh teman-teman lainnya yang belum bergabung di Zoom atau mungkin yang belum bahkan mengisi konfirmasi kehadiran di WhatsApp. Nah, mungkin ini satu yang pertama kali ingin saya sorot sebagai pembuka di sesi kita malam hari ini. Sosialisasi yang ingin kami sampaikan di malam hari ini berkaitan atau berkenaan dengan kewajiban teman-teman sebagai penerima beasiswa di UAI dengan beberapa jenis beasiswa yang teman-teman dapatkan ya. Mungkin agar kita saling kenal, di UAI ini ada penerima beasiswa dari Yayasan Baitul Mal YBM PLN, ada juga dari KIP Kuliah ya, ada juga korporat dari UAI. Nah, semuanya terhimpun sebagai penerima beasiswa studi
di UAI. Untuk angkatan 2022 ini berjumlah lebih kurang 78 atau 79 orang. Jumlah yang sangat banyak untuk satu angkatan, dan kalian semua adalah orang-orang yang terpilih sebagai penerima beasiswa. Dari komitmen di awal ada surat fakta integritas ya, yang teman-teman saya sih berharap pastinya sudah dibaca ya, karena biasanya penerima beasiswa itu sudah memenuhi kriteria dokumen dan lain-lain sehingga kalian sah menjadi penerima beasiswa. Jadi ada fakta integritas di mana teman-teman dalam butir tersebut menyetujui gitu ya. Salah satunya adalah aktif dalam kegiatan kemahasiswaan atau selama menjadi mahasiswa tiap semester itu berapa kali kegiatan wajib, misalnya begitu. Walaupun angka misalnya 7 kegiatan tiap semester itu sangat sedikit teman-teman, karena kegiatan di kemahasiswaan atau selama kalian jadi mahasiswa, baik itu kegiatan di internal atau eksternal, itu sejatinya banyak sekali kalau teman-teman bisa membagi waktu, bisa memanfaatkan waktu itu untuk aktif searching dan mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Tapi kami di UAI hanya membatasi minimal kalian bisa mengikuti 7 kali kegiatan wajib yang terikut dalam mahasiswaan gitu ya, dan itu menggugurkan kewajiban kalian tiap semester. Nah, apa konsekuensinya? Saya perlu menyampaikan dulu. Konsekuensi bagi yang tidak menyempurnakan kegiatan wajibnya tiap semester akan mendapatkan surat peringatan atau SP ya. Dan SP ini akan ada tahapannya. Ada SP1, ada SP2, selanjutnya kalau tidak mengindahkan surat peringatan itu lagi setelah SP2, maka akan diusulkan diganti kepada teman-teman mahasiswa lain yang lebih membutuhkan beasiswa dan mampu berkomitmen. Jadi di luar sana ya teman-teman sejawat kalian itu banyak dan berebut untuk mencari dan untuk menerima beasiswa. Dan mungkin bisa jadi kalau kita abai dengan kewajiban kita, teman-teman yang lain yang lebih komitmennya tinggi itu sangat berhak ya untuk menerima beasiswa tersebut. Jadi ini kalau dilihat secara secara khusus tentu bukan ancaman ya. Buat kita yang selalu berpikir positif, ini adalah motivasi gitu ya untuk berkegiatan aktif sebagai penerima beasiswa ya. Jadi jangan merasa sebaliknya, oh kok jadi kita kayak diancam-ancam gitu ya kalau nggak ikut nanti putus beasiswanya. Kalian boleh cek ya, boleh cek di laman beasiswa atau penerima beasiswa manapun di dunia, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Nah, semua penerima beasiswa itu memiliki komitmen lebih dibanding mahasiswa reguler yang dengan menggunakan biayanya sendiri. Ya, dan itu wajar gitu ya, karena semua penerima beasiswa ini sangat dituntut untuk punya hal-hal sifatnya tentu kegiatan gitu ya, yang melampaui dari pada umumnya mahasiswa reguler gitu ya, dan sangat menunjukkan kreativitas teman-teman bahwa teman-teman memang layak mendapat beasiswa karena aktivitasnya melampaui teman-teman yang reguler. Jadi jangan putus semangat, ini jadikan motivasi. Nah, berkaitan dengan komitmen itu, tiap semester akan ada sosialisasi kegiatan wajib apakah yang harus teman-teman jalankan. Khusus semester ini, teman-teman 2022 kami fokuskan hanya satu angkatan 2022 saja berkegiatannya. Ya, sedangkan kakak tingkat kalian penerima beasiswa angkatan 2021 dan selanjutnya yang masih berstatus mahasiswa itu juga punya kewajiban tapi dengan pola yang berbeda ya. Jadi tidak ada excuse sebetulnya, tidak ada yang diemaskan, yang tidak ada pengecualian. Semua kita sebagai penerima beasiswa dapat kewajiban yang sama, hanya saja pola pembinaan dari kewajiban itu berbeda sesuai dengan angkatan, khususnya angkatan baru atau mahasiswa baru. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kemapanan pengetahuan yang baru kalian dapatkan berapa bulan atau kurang lebih menuju 1 semester ini ya. Jadi kapasitasnya, tingkat kesulitannya, kemudian mungkin efektivitasnya itu tentu lebih disederhanakan
ya, karena menyesuaikan bahwa kalian adalah maba gitu ya. Jadi kalau kakak tingkat kalian tuh lebih diberikan beban yang cukup lah untuk seusia mahasiswa di angkatan itu gitu ya. Jadi ini buat batu loncatan buat teman-teman mempersiapkan diri ketika semester-semester berikutnya akan dapat tahapan kegiatan yang mungkin lebih fokus dibanding kegiatan di tahap awal kalian menjadi mahasiswa di UAI. Oke, saya tidak akan masuk detail ke pemaparan kegiatannya, bentuknya, bagaimana caranya, dan lain-lain, karena nanti insya Allah ada Kak Uca sama Kak Mas Dian yang akan menemani teman-teman untuk memahami kegiatan apa yang akan kita jalankan sama-sama, gitu ya. Yang pasti teman-teman sudah dibuatkan kelompok, ya. Setiap kelompok lebih kurang ada 4 orang, gitu. Supaya selain kenalan, kalian juga harus belajar teamwork, ya. Dan itu diacak dari setiap program studi. Tidak kami sandingkan per program studi, supaya kreativitasnya muncul dalam berkegiatan. Dan itu perlu untuk standar mahasiswa, ya. Kalian bukan lagi SMA, gitu ya. Jadi sekarang sudah harus belajar sosialisasi lebih, bagaimana beradaptasi, tidak hanya adaptasi dengan orang yang baru kenal, tapi jurusan atau prodinya berbeda. Bagaimana ya kalau membuat program yang satu prodi PAUD, yang satu prodi misalnya biologi, yang satu PAI, dan yang satu misalnya bahasa Jepang. Nah, dengan beda-beda prodi ini, itu kreativitas kalian tuh silahkan didiskusikan, dimunculkan. Itulah gunanya mengenalkan teamwork pada kalian, gitu ya. Teamwork itu nggak mudah. Kadang-kadang kita sebagai manusia pribadi-pribadi itu lebih memunculkan ego, ya. Saya maunya gini, saya nggak mau ide kamu, saya kurang setuju ide dia, dan lain-lain. Itulah kita kenapa belajar teamwork. Di saat teamwork itu kita mengenal dan bisa menghargai pendapat orang lain, dicari titik tolak di mana bisa dijalankan oleh kita semua, memahami satu sama lain. Nah, itu yang kami inginkan. Kedepannya ketika dapat proyek-proyek yang lebih menantang, teman-teman diharapkan lebih sanggup, lebih siap ya, lebih kuat gitu ya. Nah, disinilah kita mulai ya pada semester ini. Kemudian teman-teman, sosialisasi ini direcord ya, direkam sebetulnya untuk memfasilitasi buat teman-teman kita yang memang berhalangan hadir secara syar'i. Secara syar'i di dalamnya adalah mungkin yang menjadi delegasi makrab di prodi-prodi, karena ada beberapa prodi yang sedang makrab, dan itu memang bagian dari aktivitas wajib juga di prodinya, hingga kami excuse. Nah, nanti recording ini akan di-share ulang oleh Mas Dian di grup dan beberapa item atau dokumen pendukung untuk memahami sosialisasi ini secara utuh gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah hadir di sesi ini, mohon pahami dengan baik gitu ya. Jadi budaya literasi kita harus dimulai dan ditingkatkan. Ya, kadang-kadang sesuatu yang sudah dijelaskan kita tanya lagi, kenapa bisa terjadi gitu ya? Bisa jadi kita nggak fokus ngedengerinnya, kita tidak sambil mencatat gitu ya, atau kita ya blank gitu ya, blank dalam artian ya mungkin sambil mikirin yang lain gitu ya. Bukannya nggak boleh, tapi mulailah kalian ambil pena, ambil kertas, atau mungkin mencatat sambil di handphone kalian dan lain-lain dengan cara yang banyak. Apa yang akan disampaikan nanti oleh Kak Uca, misalnya secara spesifik nanti ada sesi yang bisa ditanyakan sebelum kita tutup sesi ini. Namun kalau pertanyaannya justru muncul setelah sesi ini selesai, gampang, kan ada grup WhatsApp ya, itu gunanya kita punya grup WhatsApp. Jadi silahkan kita bisa komunikasi terbuka karena waktunya tidak banyak. Setelah sosialisasi ini nanti juga sambil disampaikan ada timeline kegiatan. Jadi kita sudah akan turun lapangan observasi di hari Senin, ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan teknis, silahkan ada Sabtu dan Ahad besok untuk mencerna PPT-nya dengan baik lagi. Nanti akan di-share PPT-nya dan tanyakan di grup. Barangkali itu pertanyaannya bermanfaat untuk teman kita yang lain juga, yang sama-sama tidak paham di term itu misalnya, gitu ya. Jadi mohon disimak dengan baik, dicatat, silahkan ditanyakan kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu di sini berarti di grup. Dan pengelompokan yang sudah dibuat tidak bisa diganggu gugat, ya.
Jadi kami sudah random, tidak memilih siapa harus siapa. Kami juga secara personal tidak kenal sama kalian siapapun itu. Tidak ada yang dipilih-pilih, ya, tidak menerima request juga. Jadi yang sudah ditentukan kelompoknya tidak boleh mengajukan penggantian kelompok, itu titik ya. Mohon nanti Kak Uca sama Mas Dian pastikan kalau ada yang japri-japri tidak diperkenankan. Karena 1-2 orang di excuse bisa ganti, akan semua meminta excuse. Lalu kapan programnya akan jalan gitu ya. Jadi ini latihan kalian untuk beradaptasi, tunjukkan kalian belajar untuk teamwork ya, melakukan proyek ini bersama-sama, dan nanti akan ada arahan-arahan selanjutnya. Itu saja pengantar dari saya, kiranya mudah-mudahan ini memotivasi. Sekali lagi, nanti akan ada pemaparan yang lebih detail tentang kegiatan ini apa, kemudian kapan dimulainya, kemudian ngapain aja, terus ujungnya laporan itu apa saja yang diminta, dan lain-lain. Ya, dicatat walaupun semua materinya akan disampaikan dalam grup kalian. Gitu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini sudah mewakili nama dalam setiap kelompoknya, ya. Karena kita belum tahu siapa saja yang tidak hadir gitu ya, dan tidak tahu apakah kelompoknya full hadir. Mudah-mudahan itu akan membantu setiap kalian mencatat kepentingan ini untuk saling diskusi lagi nanti per kelompok gitu. Itu kiranya Kak Diki dan teman-teman DKA juga teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti diskusi-diskusi itu tadi saya bilang, mohon izin saya tidak bisa menemani sampai akhir, tapi insya Allah saya juga kan ada berada dalam satu grup yang sama ya sama teman-teman. Jadi apapun kendala atau mungkin yang ingin ditanyakan, itu bisa di-share di grup saja. Kita sama-sama terbuka untuk program. Kadang-kadang japri itu bukannya tidak boleh, tapi kalau semuanya japri takutnya terlewat. Padahal pertanyaan itu sama satu sama lain. Nah, bisa dimanfaatkan jawabannya untuk orang lain juga. Nah, itu ya maksudnya ya. Jadi nggak usah malu gengsi untuk bertanya di grup ya. Kalian kan mahasiswa harus belajar menyampaikan ya aspirasi, ide dan lain-lain ya silahkan terbuka gitu. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan ke depan teman-teman akan bisa lebih fokus menyimak para materinya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Saya kembalikan ke Kak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Iin Suryanisi SSMA selaku Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni yang telah memberikan sambutan pengantar maupun arahan terkait dengan kegiatan yang akan teman-teman lakukan nantinya. Sudah di spoiler ya sebelumnya ya terkait dengan kegiatan, dan juga tadi terdapat kelompok-kelompok yang tentunya akan didapatkan oleh teman-teman semua. Tadi telah disebutkan juga bahwasanya kelompok yang ada itu berkisar dengan 4 anggota kelompok. Nah, seperti itu. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Iin Suryanisi SSMA. Selanjutnya, kita akan masuk ke ranah yang lebih detail lagi terkait dengan kegiatan yang akan teman-teman lakukan nantinya pada semester ini ke depannya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nasuha Alif, namun nama bekennya itu biasanya disebutnya Kak Uca. Nah, Kak Uca ini merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, ini berhubungan juga dengan beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa lainnya. Baik teman-teman semua, marilah kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Uca. Kepada yang terhormat, Kak Uca, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Mas Diki. Mohon maaf, ini suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu di malam hari ini dan semoga tujuannya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada kedua kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat kepada Bu Iin selaku Direktur Kemahasiswaan, lalu ada Mas Niko selaku Kabak Kemahasiswaan, dan ada Mas Diki dan Mas Dian yang telah membantu kegiatan malam ini dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Juga ada Bapak Ibu rekan DKA dan teman-teman mahasiswa beasiswa yang kami banggakan. Mohon maaf ini suara saya agak bindeng ya, tapi semoga terdengar jelas ya. Kak Diki bisa tolong share screen PPT-nya. Oke, Mbak. Sebelumnya Mas Bian mau yang share screen ya? Boleh. Mas Bian mau jadi? Oke, siap. Wait ya. Oke, jadi sebagai di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait kegiatan sosial mahasiswa atau biasa disebut social empowerment. Nah, untuk tahun ini memang berbeda, tidak seperti tahun sebelumnya. Jadi di tahun sebelumnya itu kita mengumpulkan seluruh mahasiswa dari angkatan junior sampai senior-senior yang lagi nyusun skripsi pun, itu kita kumpulin jadi satu dan kita bagi kelompok secara acak. Nah, di tahun ini memang agak berbeda karena ada tugas baru bagi kakak senior kalian, yaitu kakak-kakak senior kalian itu ditugaskan untuk wajib mengikuti kegiatan PKM. Nah, angkatan 2022 ini memang belum bisa untuk ikut PKM. Oleh karena itu, kalian harus tetap melaksanakan kegiatan sosial mahasiswa beasiswa ini. Nah, di tahun ini mungkin lebih terkesan lebih mudah ya dibandingkan tahun lalu, karena tahun lalu itu kakak-kakak kalian itu dikumpulkan dalam kelompok yang berbeda dan mereka harus mencari lokasinya di mana dan konsepnya juga mereka memikirkan sendiri. Jadi benar-benar tahun sebelumnya itu perjuangannya ekstra ya bagi kakak-kakak kelas kalian. Dan insya Allah di tahun 2023 yang akan kita selenggarakan nantinya, ini insya Allah lebih mudah. Karena kenapa? Kita dari Bu Iin memang sudah bekerja sama ke Kampung Gasong. Jadi dari UAI itu udah punya mitra itu di Kampung Gasong atau sekarang namanya Kampung Cahaya ya. Jadi nanti lokasi kita itu sama di satu tempat, yaitu Kampung Cahaya Setiabudi Menteng Atas. Itu lokasinya kalau kalian tahu Mall Kokas, posisinya berada di belakang Mall Kokas. Jadi dekat banget ya, masih di daerah Jaksel, itu daerah Setiabudi. Kalau kalian tahu kuburan yang kuno itu daerah situ lokasinya. Jadi di belakang Kokas itu ada kuburan kuno ya, kuburan Cina lah. Terus di sana ada kampung pemulung yang benar-benar sebelah kuburan itu kampung pemulung. Jadi memang ini lokasi yang strategis. Pertama lokasinya dekat dan kalian mudah untuk berkoordinasi dengan teman-teman kalian untuk janji temu itu kalian akan lebih dipermudah. Lalu next, Kak Diki. Next slide. Nah ya, ini lokasinya ya di Kampung Cahaya Setiabudi Menteng Atas. Dan nanti kelompok-kelompok itu juga sudah diberikan materinya. Jadi materinya ini kita berikan 5 konten. Yang pertama itu kemampuan berbahasa Arab. Jadi bagi kalian teman-teman mahasiswa beasiswa angkatan 2022 yang memiliki kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris, ini kalian bisa gunakan untuk acara social empowerment ini, kegiatan sosial. Jadi kalian bisa konsepnya mengajarkan bahasa Arab atau mengajarkan bahasa Inggris.
Lalu yang kedua, kalian juga bisa men-share ilmu yang kalian punya, seperti ilmu matematika dan ilmu pengetahuan. Jadi, gambaran target yang akan kita bantu itu memang anak-anak kecil ya. Jadi kisaran dari usia TK sampai SMP. Ya, banyak kan sih SD sih, SD itu mayoritas SD, tapi ada juga yang SMP. Jadi kalian bisa kalian nanti teliti kira-kira materi, misalnya kalian mau matematika, kira-kira matematika apa yang paling cocok untuk mereka gitu, atau ilmu pengetahuan apa yang kira-kira bagus untuk mereka. Nanti kita ada sesi observasinya juga. Terus juga yang ketiga, babu cata. Jadi kalian khususnya mungkin bagi anak-anak hafiz ya, mahasiswa hafiz, ini kan memang punya kemampuan lebih di bidang belajar baca tulis Al-Qur'an ya. Nah, di babu cata ini kalian juga bisa mengajarkan baca tulis Al-Qur'an. Jadi memang ini benar-benar terserah kalian, sekreatif kalian itu berkoordinasi dengan kelompok, mau apa itu silahkan. Lalu ada yang keempat, etika atau adab Islami. Jadi memang kondisinya itu namanya anak kecil ya, apalagi di lingkungan yang seperti itu, mereka mungkin ada, ya namanya anak-anak ada yang berkata kasar atau segala macam. Mungkin di sini kalian bisa memasukkan materi tentang adab-adab yang baik itu seperti apa secara Islam, atau etika yang baik itu, yang sopan itu seperti apa, itu kalian bisa masukkan di kegiatan sosial ini. Dan yang terakhir, storytelling. Nah, storytelling ini juga konsepnya melatih anak-anak untuk bisa menceritakan ulang apa yang telah kalian ceritakan. Jadi kalian mungkin di sesi-sesi awal kalian menceritakan apa yang kalian mau, terus nanti kalian bisa ajarkan ke adik-adik untuk menceritakan ulang. Jadi mereka juga bisa belajar bagaimana cara menceritakan ulang apa yang dia dengarkan. Itu 5 materi yang kita kita tawarkan, dan kalian bisa pilih dari kelima itu. Lalu next. Nah, waktunya ini memang waktunya menyesuaikan pembagian kelompok ya. Jadi kita targetnya itu dari hari Senin sampai Kamis pukul 3 sore sampai jam 5. Jadi memang startnya nanti habis asar itu langsung mulai materinya. Tapi mungkin kalian bisa langsung kumpul jam 3 atau setengah 3 di tempat, di lokasi. Dan satu kali pertemuan nih, satu sesi itu dianggap 2 TM, 2 temu muka. Jadi tiap kelompok itu kalian hanya 2 kali pergi ke Kampung Gasong untuk pengabdian masyarakat, dan kalian bisa pilih nanti waktunya. Lalu tugas tiap kelompok itu yang pertama ada FGD ya, forum group discussion kelompok, dan memberikan materi dan praktik. Jadi terserah kalian konsepnya mau kayak gimana. Ada 3 ini kalian bisa paparkan. Lalu yang kedua ada, konsepnya ada 4 kali temu muka. Jadi 4 kali TM kali 45 menit. Nah, itu temanya, kontennya bisa diskusi kelompok, atau satu materi dan 2 kali praktik. Jadi ada, pertama kalian bisa kasih diskusi, atau kalian kasih materi, atau kalian, dan terakhir kalian bisa bantu untuk praktiknya. Ini kan terkesan kayak, kok 4 kali pertemuan, tapi coba bawa simpel aja ya. Jadi intinya kalian itu kegiatan sosial di Kampung Cahaya hanya 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan, dan kalian bisa pilih waktunya kapan, di antara hari Senin sampai Kamis. Next, Mas Bian. Dan kewajiban tiap kelompok itu pertama, kalian membuat proposal kegiatan. Tenang aja, kita juga punya draft proposal kegiatan. Nanti kita akan kasih di grup ya, proposal kegiatannya gimana, dan biasanya teman-teman juga udah pernah lah yang bikin proposal kegiatan, dan insya Allah semakin kalian belajar, semakin kalian nanti mahir. Lalu yang kedua, setelah kalian bikin proposal, nanti proposalnya akan kita telaah, kita lihat konsepnya seperti apa, lalu nanti kalian akan berkegiatan. Setelah berkegiatan, kalian juga wajib untuk melakukan
laporan kegiatan, membuat laporan kegiatan. Kita juga udah punya ya draft laporan kegiatan, jadi kalian tinggal contoh aja format yang telah kita berikan. Juga ada namanya nanti lembar kontribusi ya. Jadi nanti lembar kontribusi itu jelas banget teman-teman yang berkontribusi dan tidak berkontribusi. Sesuai arahan dari Bu Iin. Jadi nanti bagi teman-teman yang tidak ada kontribusinya sama sekali, pasti nanti ada punishment-nya ya. Karena kan beda dong yang udah melakukan kegiatan dan tidak melakukan kegiatan. Jadi yang tidak melakukan kegiatan akan mendapatkan punishment SP, surat peringatan. Juga yang ketiga itu kalian juga diwajibkan untuk membuat keluaran kegiatan. Jadi setelah kegiatan kalian kan udah punya dokumentasinya atau segala macamnya, kalian tinggal bikin video dokumenter berdurasi 5 menit. Itu juga mencantumkan logo UAI dan DKA dan foto kegiatannya juga, foto-foto kegiatannya. Insya Allah nanti di sini kita bisa share di medsos UAI ya. Next, Mas Dian. Nah, di sini ada timeline kegiatan. Timeline kegiatannya ini, jadi nanti nih hari Senin, itu tanggal 19 Desember jam 1 siang, on time ya, jam 1 siang kita kumpul di lobi UAI. Ini khusus untuk para ketua anggota. Jadi kalaupun nanti ketuanya sakit atau berhalangan hadir, itu harus ada satu orang yang mewakilkan juga ya. Itu tanggal 19 harus ada perwakilan tiap kelompok. Nanti kita kumpul di lobi UAI. Lalu ada di tanggal 19 sampai 24 Desember, itu kita kasih waktu kalian untuk bisa rapat koordinasi kelompok dan pembuatan proposal kegiatan. Pastinya kan setelah kegiatan sosialisasi ini kalian akan rembuk kan. Itu entah kalian Zoom meeting atau Google Meet, kalian bisa atau ketemu langsung, terserah kalian gimana teknis kalian koordinasinya. Yang pasti kalian harus membuat proposal kegiatan, karena dengan proposal kita bisa melihat gambaran ide-ide kalian. Kalian mau membuat kegiatan sosial ini bentuknya akan seperti apa dan sekreatif apa ide kalian. Jadi dituangkan di proposal. Lalu di tanggal 25 Desember, itu pukul 8 malam, adalah deadline pengumpulan proposal. Jadi di tanggal 25 Desember ini semua proposal udah harus masuk di kita, agar kita bisa rekap tema-tema kalian dan waktu-waktu kalian nantinya gitu. Kemudian di tanggal 26 sampai 31 Desember, kalian bisa berkoordinasi kelompok dengan DKA terkait sarana pendukung. Jadi di sana itu memang nggak ada seperti proyektor dan sound system ya. Jadi kalian bisa minjem ke DKA, tapi kalian nggak bisa langsung minjem gitu aja. Cuman japri saya, Mbak Uca, saya mau minjem dong proyektor, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi memang harus prosedural. Karena yang minjem itu ke DKL nggak cuma mahasiswa beasiswa aja, jadi seluruh mahasiswa yang lain, Ormawa, dan teman-teman yang berkegiatan lainnya juga kadang minjem ke DKA. Oleh karena itu, kalian bisa bersurat, dan tenang aja, kita juga sudah memberikan contoh surat untuk peminjaman sarana ya, perlengkapan. Nanti kalian bisa cek di grup, nanti kita akan share di situ. Lalu tanggal 2 Januari sampai 31 Juli 2023 ini masa berkegiatannya. Jadi ini gambaran awal mula kita akan berkegiatan di 2 Januari sampai 31 Juli. Lalu yang terakhir di 10 Agustus ini adalah masa-masa terakhir, yaitu masa unggah LPJ dan luaran. Mungkin itu sih. Dan Mas Dion boleh tampilin lembar kontribusi, Mas. Contoh lembar kontribusi. Contohnya aja yang kakak kelas kalian tahun lalu. Lembar kontribusi ya. Yang 5A. Lembar, oh iya. Nah, ini kan Ya ini contoh formatnya, nanti kita akan share. Ada lagi yang bentuknya PDF, Mas Dian? PDF, kayu. Nih,
Iya, ini contoh kakak kelas kalian dulu, kelompok 5 korporat kalau saya nggak salah ya, benar ya? Ini jadi nanti akan ada seperti ini. Terlihat sekali mana teman-teman yang berkontribusi dan tidak berkontribusi. Jadi memang di foto itu satu orang satu. Jadi di hari H-nya itu kalian lagi apa, itu harus dibuktikan dengan dokumentasi foto kegiatan dan video. Di scroll ke bawah. Nah, ini kan kelihatan ya yang berkontribusi ada fotonya, terus juga ada detail kerjaan apa yang mereka kerjakan. Nah, terus juga ada teman-teman yang tidak hadir, terus ada juga yang tidak berkontribusi. Yang terakhir kayaknya ada deh, di paling bawah itu ada mahasiswa yang nggak berkontribusi sama sekali, itu kita kasih SP. Mungkin itu ya. Lalu juga ada terkait dana. Di sini karena memang lokasinya juga nggak terlalu jauh, dekat, dan insya Allah mudah ya, karena kita dari pimpinan UI, dari Bu Wiin sudah membuka jalan ke Kampung Cahaya. Jadi kalian insya Allah nggak perlu dana lebih untuk macam-macam. Kalian diberikan budget itu 300.000. Gimana? Mungkin bagi orang ngeliat, 300.000 tuh kecil banget ya, 300.000 buat apa gitu. Tapi kalau kalian yang kreatif, mungkin 300.000 itu banyak banget, dan itu bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi ya kita berharap dengan dana 300.000 yang kita kasih, kalian bisa membuat proposal yang baik, dan tentunya ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang ada di Kampung Gasong, di Kampung Cahaya. Mungkin itu ya, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, Mas Miko atau Mas Dian. Kelompok mau di-share atau nanti mau ditampilin di sini? Boleh kelompoknya di-share aja dulu, garis besar aja. Kelompoknya itu ada angkatan 2022, ada 19 ya kalau nggak salah ya Mas Dian ya. Nah di sini yang di kuning-kuningin itu ketua sama wakilnya. Ya, ada berapa sih? 19 ya? 19 ya kalau nggak salah. Atau 29? Oh, 19 benar. Iya, ada 19 kelompok. Dan info dari Bu Iin tidak bisa diganti ya. Jadi memang harus seperti ini. Dan kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin gimana caranya kita cari teman-teman yang dekat. Jadi kita kelompokkan tuh teman-teman yang di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok gitu. Cuman memang ada, setelah kita lihat ada lokasi-lokasi yang memang ada yang di Bali, ada yang di luar Jakarta, itu kita gabungin. Ya insya Allah kalian bisa memaksimalkan media online ya, kalian bisa Zoom atau yang lainnya, atau bisa maksimalkan di WhatsApp grup. Dan segera aja setelah pemaparan ini, kalian bisa bikin grup kelompok kalian untuk segera membuat rancangan proposal. Sekian mungkin dari saya, cukup. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya Mas Dian ya. Dan mohon izin Mas Miko, kalau misalnya ada yang mau ditambahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Uca atas penyampaiannya terkait dengan kegiatan sosial empowerment penerima beasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 2022. Baik teman-teman semua, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dengan kegiatan tadi. Boleh langsung raise hand saja. Nanti saya berikan permission. Kalau nggak ada yang ditanya, berarti teman-teman semua udah setuju dan siap semua berarti ini ya. Iya, udah paham semua ya kayaknya ya? Iya, udah paham Atau semua bingung berarti semua? nih kalau ini. Oh, bingung semua juga Bingung bisa atau ya Mbak paham ya. semua? Kalau bingung semua, harusnya raise hand semua nih. Ayo raise hand dong yang mau bertanya. Atau teman-teman yang mau nanya via chat juga boleh diperkenankan. Mau ke everyone atau ke saya secara pribadi juga boleh. Jadi kegiatan sosial ini memang
dari awal coba diniatkan untuk menebar manfaat kepada orang lain ya. Betul, Dan betul, betul. ya jangan difokuskan untuk oh dapat dananya segini doang gitu. Tapi kita niatnya untuk berbuat baik gitu. Karena memang di sini kan juga kalian sebagai mahasiswa beasiswa itu benar-benar mahasiswa pilihan ya. Mahasiswa pilihan yang memang anaknya pintar-pintar. Kayak Mas Diki ini, beliau ini loh mahasiswa beasiswa. Jadi emang pintar gitu. Jadi kita udah tahu pasti mahasiswa beasiswa ini punya keunggulan yang semua orang udah tahu gitu. Spesial lah ya Jadi kayak Mbak Uca ya. spesial. Spesial. Jadi di sini tinggal luruskan niat aja, jangan terbebani. Anggap aja ini kalian mencari pahala dari hal-hal yang bisa kalian share, ilmu-ilmu yang kalian punya. Itu aja. Oke, Mbak Uca. Ini salah satu teman yang spesial juga nih, Muhammad Nur Syahri Ramadan. Ada pertanyaan nih Mbak Uca. Kak, untuk kendaraan ke kampungnya itu disediakan oleh universitas atau pakai dana yang termasuk yang tadi yang dikasih itu Mbak Uca? Jadi kan memang hanya 4 orang ya, satu kelompok 4 orang. Jadi kalau bisa dimaksimalkan gimana caranya kalian ngirit gitu. Caranya gimana? Ya udah ketemuan dulu deh di UAI. Nah, dari UAI itu kalian bisa pesan Grab. Kalau kalian bisa pesan Grab, itu pasti buat bareng-bareng itu lebih murah ya. Jadi kalian kumpul tuh berempat di UAI, terus kalian pesan Grab, dan memang dari dana tersebut bisa kalian pakai gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Uca. Intinya karena sebenarnya cuma berempat, jadi memungkinkan ya, sangat memungkinkan untuk berangkat masing-masing. Seperti itu ya, baik itu berangkat masing-masing maupun berangkat dari kampus naik Grab gitu ya, naik Grab mobil kan bisa tuh ya berempat gitu. Baik, pertanyaan yang kedua. Iya, Oke, pertanyaan yang kalau kedua dari nih rumah Mbak Uca. langsung juga bisa sih. Iya, betul. Apalagi yang rumahnya kalau kepleset udah langsung nyampe gitu ya. Salah satunya nih Mas Bian nih rumahnya kalau kepleset nyampe ya Mbak ya Uca ya. Akamsi dia. Iya, kasih setempat. Orang kampung sana dia, jangan macam-macam sama Mas Bian ya. Iya, Kampung Cahaya deket rumahnya Mas Bian. Jadi kepleset pun nyampe. Nah, baik kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Berarti kegiatan sosial ini tidak di hanya Jakarta ya. Oh, tidak hanya di Jakarta ya. Keluar Jakarta pun juga ada kesempatan. Bagaimana Mbak Uca? Jadi memang untuk tahun ini kita pusatkan hanya satu lokasi aja di Kampung Cahaya Setiabudi Menteng Atas di belakang Mall Kokas daerah Jaksel. Jadi bagi teman-teman yang di luar Jakarta memang ada pengorbanan sedikit untuk mencari waktu bersama-sama dan hanya 2 kali pertemuan. Jadi insya Allah bisa kok. Gitu. Baik Mbak Uca, berarti untuk saat ini kegiatan sosial ini hanya diperuntukkan di Kampung Cahaya ya Mbak Uca, Kampung Pemulung seperti itu. Iya benar Mas. Baik. Silakan teman-teman lain yang ingin bertanya. Mungkin secara khusus ada yang ingin bertanya bagaimana mekanisme dalam pengajarannya, kurikulumnya seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman seharusnya banyak yang bisa ditanya dalam sesi ini. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, nanti kita akan berkomunikasi lagi dalam grup kita, di grup penerima beasiswa. Baik, berhubung waktu juga semakin larut malam, dan teman-teman juga sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, silahkan nanti hubungi kami, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, di universitas itu di belakang meja satpam. Jadi kalau misalkan teman-teman ke lobi, itu kalau misalkan teman-teman dari Masjid Agung Al-Azhar, itu ke kiri itu masuk ke lobi, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni itu ada lurus terus, sejauh mata memandang gitu. Nah, baik teman-teman semua, teman-teman juga bisa kontak kami melalui grup penerimaan beasiswa
Di situ ada Mbak Uca, ada Mas Bian, dan lain sebagainya. Dan juga telah kami kirimkan link presensi yang ada di kolom chat. Silakan teman-teman isi. Dan sebelum menutup agenda kita pada malam hari ini, saya memohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Kita akan masuk sesi foto terlebih dahulu. Karena di dalam beberapa presensi kegiatan, terkadang atau seringkali itu diminta bukti kehadiran teman-teman semua. Nah, salah satu bukti kehadirannya adalah foto teman-teman semua dalam Zoom maupun kegiatan di kegiatan-kegiatan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Oke, kita tunggu teman-teman semua untuk menyalakan kameranya. Yang nggak nyalain kamera, tidur kali ya? Oh enggak lah, siapa tahu lagi ngambil jilbab ya. Saya Yuk. juga tuh nggak pakai kacamata. Maaf ya, nggak nyalain kamera. Nggak apa-apa Mbak Uca. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini ada tambahan juga dari Bu Iin. Saat nanti observasi, teman-teman semua di hari Senin, semua perwakilan kelompok, terkhususnya ketua, akan banyak diberikan arahan teknis terkait kondisi Kampung Cahaya. Nah, silakan nanti para ketua bisa mencatat, memfoto, maupun video keadaan di sana, kondisi di sana, agar bisa sharing dengan tim yang lain di kelompok masing-masing saat menyusun program. Terima kasih Bu In atas tambahannya. Baik, teman-teman semua, kita lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Di sini ada 3 slide, karena kita nggak tahu nih kan, kita ada di slide yang mana. Teman-teman ditahan saja senyumnya selama ya 10 detik lah ya. Jadi ya Ibu, tidak apa-apa Ibu. Jadi yang nggak tahu gitu kan kita ada di slide mana, kita langsung foto aja. Baik, kita lakukan sesi foto. Saya hitung dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Hitungan ke 10 senyumnya pada ini ya. Pada senyum Pepsodent. Baik teman-teman semua, dengan berakhirnya sesi foto bersama kita pada malam hari ini, berakhir juga kegiatan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan kita pada malam hari ini. Saya, Sumantri, mohon izin undur diri, namun sebelum itu marilah kita tutup kegiatan malam hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mewakili segenap. Ya, silakan teman-teman jangan lupa untuk absen. Saya Sumantri dengan mewakili segenap tim yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Banyak Mas Diki. Terima kasih Bang. Link Sampai absen bertemu ya. di kampus ya. Jangan lupa sampai jam 9 doang, habis nanti ditutup. Absennya nyampe jam 9 doang. Terima kasih teman-teman. Mohon izin undur diri. Ini yang lagi mak ya.